Ya sebenarnya mah bagi saya itu berlian buat saya adanya TPA. Itu makanya sangat sayang sih untuk pribumi itu nggak mengelola sampah gitu. Nah, kalau ditanya kenapa disebut dengan apa? Bukit Surga. Karena menurut aku ya, gunung sampah ini ya benar-benar surga buat para pemulung yang ada di sini. Suka nggak sih Teh kalau lihat pemberitaan di media, di TV, ngeliatin orang tuh seolah-olah tuh yang di sampah tuh tinggal sedih gitu? Karena kalau chicken dari pembuangan itu kan kayak udah basah kena campur air gitu ya. Iya, oke. Gitu. Literally makan dari sampah cuy. Cobain nggak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai warga Bekasi, satu kata yang diingat dari Bantar Gebang ialah bau. Tapi, anggapan tersebut seolah menutup realitas bahwa bagi mereka yang tinggal di sini, Bantar Gebang adalah sebuah bukit emas. Sampah-sampah dibuang ke Bantar Gebang, tahun demi tahun sampai kita lupa bahwa Bantar Gebang punya batas kapasitas. Sekarang, ketika Bantar Gebang sudah hampir rampung karena tak sanggup lagi menampung, kita semua diajak untuk thinking, tempat ini nyatanya bagi seluruh warga Bantar Gebang sangatlah penting. Saya Febri Aryadi, ini Bantar Gebang. Selamat datang di Asumsi Distrik. Secara administratif, Kecamatan Bantar Gebang terbagi menjadi 4 kelurahan. Ada Kelurahan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, serta Kelurahan Sumur Batu. Secara teritori, Kecamatan Bantar Gebang memiliki luas wilayah 18,44 km persegi. Data sensus penduduk 2020 mencatat ada 107.216 orang yang tinggal di Bantar Gebang. 54.932 penduduk adalah laki-laki dan 52.284 adalah perempuan. Dan salah satu dari 52.284 orang di Bantar Gebang adalah seorang TikToker dengan jutaan pengikut. Assalamualaikum. Anak, Ibu. Aduh. Ini kalau tadi gue udah cerita, kalau ada salah satu apa ya, influencer atau apa sih sebutannya, public figure kali ya. Yang cukup terkenal di TikTok, cukup ramai juga kontennya. Followers kamu berapa, Nay?
Alhamdulillah 1,3 M. 1,3 juta followersnya di juta loh orang itu. Di TikTok udah sering collab juga sama YouTuber ya. Alhamdulillah udah Sering collab artis juga sama ya. YouTuber. Terus juga beberapa kali tampil di acara juga berarti ya. Benar, panggilan narasumber gitu lah. Oh, kamu di sini udah lama? Alhamdulillah kurang lebih udah 17 tahun lebih sih. Berarti kalau umur kamu berapa sih berarti? 20 kemarin. Oh, selamat ulang tahun. Berarti baru ulang tahun ya. Umur kamu 20, kamu tinggal di sini 17 tahun. Ya kurang lebih 17 tahun. Kuliah kerja? Kerja ya di rumah. Oh, berarti Konten aja sekarang mah. udah nge-switch tuh, udah konten aja berarti. Iya benar, udah Oke. konten aja. Kalau kamu sebagai anak ini, sebagai aku sih bilangnya millennials, Gen Z dan sobat-sobat kekinian sosmed lah ya. Ya. Kan kamu juga tahu pergaulan gimana gitu ya dan lain-lain. Itu apa sih Nay yang bikin kamu tetap pengen di sini gitu selain orang tua gitu? Punya cita-cita nggak pengen keluar dari sini gitu? Kalau ditanya pengen keluar atau enggak, pengen pasti. Nggak ada dong orang yang mau tinggal di area apa perbukitan sampah kayak gini, nggak ada ya kak. Cuman kalau orang tua aku kan bilangnya karena mungkin penghasilan di sini tuh lebih lumayan ya kak, lebih mencukupi. Jadi ya udah di sini aja. Karena kontrakan juga lebih murah kalau di daerah sini kayak gini. Oh, jadi kontrakan berapa nih? Aku di sini dua setengah ya mbak. Emang 2,5 ya dek? Setahun? Enggak, sebulan. 250.000? Ya 270 deh kalau nggak salah. 270.000 Ya, per bulan? per bulan. Tadi kamu sempat mention yang namanya penghasilan sini lumayan. Benar, lumayan. Cuman karena tempatnya aja kali ya, ternyata kumuh gitu. Oh, jadi orang rasanya di sini ya mengerikan tanda kutip aja Iya, gitu ya? benar. Kalau udah nyebut Bantar Gebang juga pasti, entah siapapun pasti menganggapnya ya udah, tumpukan sampah, bau, kumuh, udah gitu doang. Pemandangan Bukit Surga gak sih? Kenapa lu bilang Bukit Surga nih? Karena Ini surga kemarin ya. Bukit Surga ini tuh sempat jadi bahan tanda kutip bahan keributan Bener. di sosial media ya? Sama para netizen. Karena katanya pada bilang masa surga disamain sama tumpukan sampah katanya gitu. Oh, oke. Padahal surga untuk tiap orang tuh beda-beda memang ya. Surga kan keindahan ya kayak. Iya, maksudnya keindahan tuh definisinya juga beda-beda Iya, kan. keindahan Ada tuh yang beda-beda. keindahan baik ekonomi, ada yang Benar. keindahan pemandangan, apa segala macam. Iya. Kayak gitu-gitu. Oke, kita lanjut ke sana Nay, ya. Ayo, boleh. Nah, kalau ditanya kenapa disebut dengan apa? Bukit Surga. Karena menurut aku ya, Gunung Sampah ini ya benar-benar surga buat para pemulung yang ada di sini. Surganya kenapa Kak? Karena apapun yang ada di bukit ini itu bisa kejual, bisa dijadikan uang kayak gitu. Oke. Jadi apa yang orang-orang lain tuh bilang kalau ini bau, terus Kumuh. juga kumuh dan lain-lain tuh faktanya buat keluarga yang ada di sini, keluarga kamu juga Iya. itu berharga banget. di Berharga banget. Gudang sih bisa dibilang gudang uangnya kita ada di sini gitu. sini. Oke. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, ada sekitar 7 ribuan pemulung yang menggantungkan hidup di tumpukan sampah Bantar Gebang. Sejak 2016, Pemprov DKI Jakarta konon menanggung BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan para pemulung di TPST Bantar Gebang. Kali ini gue akan bertemu dengan salah satu warga dan tokoh masyarakat di Bantar Gebang, yang mana beliau itu udah ada di sini bahkan sebelum gunung di belakang gue tuh udah ada.
Dan beliau adalah salah satu orang yang mengeruk emas dari gunung di belakang gua. Kali ini gue udah bersama salah satu tokoh masyarakat di sekitaran Bantar Gebang. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak sendiri ya, Pak? Kalau saya sebagai tokoh pemuda kepemudaan dari RT 04 RW 04. Kalau nama asli Pak Dana. Oh, Dana. Tapi taunya orang-orang sekitar sini taunya Bos Donor. Aduh. Kalau nanya rumah Pak Dana nggak ada yang tahu, taunya Bos Donor gitu. Duitnya banyak ya soalnya. Amin. Pak, ini Bapak dari kecil sini umur berapa, Pak? Dari semenjak lahir udah emang pribumi saya di sini. Berarti umur Sekarang kelahiran tahun 80, sekarang udah 42 tahun. Berarti Bapak di sini sudah sebelum TPST Bantar Gebang ini ada ya, Pak? Sebelum TPST Bantar Gebang ini udah ada. Itu lagi semenjak SD saya udah ada TPA. Masa kecil Bapak berarti udah bareng sama sampah berarti? Bareng sama sampah. Bahkan dulu pulang sekolah aja mungut ke tempat sampah. Cuma kalau dulu mah kan nggak kayak zaman sekarang pakai berinjang apa. Dulu mah cuma pakai kantong plastikan aja. Pulang sekolah itu. Berarti kondisi belum ramai juga, Pak? Belum ramai. Kalau dulu mah cuma paling banyak 10 mobil. Kan tadi ada 3 desa ya, Pak ya? Iya. Ada Cikiwul. di sini Cikiwul. Ini Cikiwul. Terus ada Ciketing Udik. Ciketing Udik. Sama Sumur Batu. Sama Sumur Batu. Iya. Itu berarti warga asli sini tuh. Warga asli sini. Tapi akhirnya isinya di sini kan Cikiwul nih, Pak. Iya. Pendatang banyak banget itu, Pak. Udah banyak Pendatang banget. banyak. Sejak TPST ini ada. Iya. Oh. Kalau dulu mah kan emang nggak ada lagi mobil belum banyak mah. Profesinya mayoritas apa, Pak, di sini, Pak? Banyak yang pribumi apa? Yang pendatang. Yang pendatang ke TPA. Berarti dari dulu, dari semenjak Bapak di sini, orang pribuminya malah nggak ikut campur ke TPA. Enggak. Ya 90% pendatang yang ini TPA itu. Yang ke TPA itu. Makanya ya saya juga sangat sayang sih untuk pribumi itu nggak mengelola sampah gitu. Banyaknya kan pendatang yang ngelola sampah itu ya sebenarnya mah bagi saya itu berlian buat saya adanya TPA. Makanya pribumi itu ya kayaknya gimana ya. Padahal saya menggeluti sampah itu kurang lebih 15 tahun dari semenjak belajar apa. Sedangkan pribumi itu paling ya 1-2 lah yang ngikutin main sampah itu gitu. Pengennya saya kan ayo pribumi adanya sampah kita kelola gitu. Ini daerah lu sendiri. Iya, karena ini daerah kita. Kenapa sih harus banyak bos-bos itu dari luar, ada yang dari Cirebon, yang dari Indramayu, Madura, dari mana istilahnya ya nggak mau pada menggeluti sampah gitu. Sangat disayangkan sebenarnya buat saya. Pada ngapain tuh, Pak, sekarang, Pak, biasanya, Pak? Ya lebih baik pekerja pabrik. Pribumi berarti ya tanda kutip orang Bekasi lah ya, Pak ya. Bantar Gebang. Pokoknya kalau udah terkenal Bantar Gebang, asli orang mana, Pak? Bantar Gebang. Terkenal TPA-nya. Gitu. Ya pastinya taunya Bantar Gebang itu udah tempat bau. Tapi bagi saya mah mungkin di mata orang Berdasi itu katanya TPA itu bau apa Ji, tapi bagi saya mah di mata saya itu sangat luar biasa buat saya gitu. Oke, Pak, kita ngomongin para pekerja ya, Pak. Iya. Bapak kan sebagai salah satu tanda kutip bos, alhamdulillahnya bos besar di sini ya, Pak ya. Salah satu pengumpul besar nih. Semua ini lahan Pak Donor ya, lahan Bang Donor di sini. Kalau boleh tahu, Pak, sempat ada anekdot di luar sana. Ini orang yang ngumpulin sampah di sini nih, pemulung sini tuh cuma kelihatan doang dari luar. Pemulung. Di kampungnya sendiri. Oh, di kampungnya sendiri tuh luar biasa. Itu bener tuh, Pak? Iya. Boleh diceritain, Pak? Ya, dulu kan sempat anak buah saya ada orang Indramayu. Mungkin
di sini itu dia hina, istilahnya mungut, kayak gembel lah, maaf ya. Istilahnya kayak gembel lah. Dipandang sebelah mata sama masyarakat lah ya. Ya di tempatnya dia ada hajatan. Ya, saya kan namanya ke anak buah berkunjung lah. Gitu. Berkunjung nggak taunya, waduh, ini lu sama rumah gua bagusan rumah lu. Rumah lu kayak istana. Rumah gua udah melebihi rumah gua gitu. Makanya di penghasilannya aja dia mungkin dari mungut itu daripada pekerja PT sama hasil mungut itu lebih jauh, bisa 2 kali lipat dari hasil PT. Berarti anak buah bapak yang udah beli motor, beli mobil banyak pak? Nah itu anak buah pertama pengen motor katanya. Ya udah ngambil motor lunas, bos pengen mobil, ayo. Yang jelas kemampuan lu seperti gimana untuk nimbang, hasil nimbang. Ya bahkan bisa nyampe 5 juta, 6 juta. Katanya pengen mobil, ayo. Ya alhamdulillah sekarang udah lunas. Punya mobil Honda Jazz, bayangin aja. Anak buah punya Honda Jazz. Dari macul sampah tuh. Iya itu. Jadi semua orang tuh kalau ngira di Bantar Gebang tuh semuanya tanda kutip menderita, hina dan lain-lain. Faktanya nggak demikian juga ya. Karena banyak orang menganggap, salah satunya Pak Donor sendiri tuh menganggap kalau di sini tuh emas dan berlian. Sebelum naik ke atas, gue harus ganti sepatu dulu ya. Bukan karena gue takut alas kaki yang gue pakai ini kotor, tapi kita di atas itu nggak pernah tahu kita tuh nanti nginjak apa. Maksudnya kayak selalu ada ancaman di sana, baik itu ada beling, ada tusuk bambu, ada paku dan lain-lain, sehingga ya harus pakai sepatu safety kayak gini gitu, supaya hal-hal yang nggak diharapkan nggak kejadian. Kali ini gue udah mendekati sumber dari tumpukan gunungan sampah yang ada di Bantar Gebang, dan gue udah sehari di sini itu tetap nyengat ya. Dan di sebelah gue udah ada salah satu yang bekerja di sini yang udah berapa tahun Pak di sini Pak? Hampir 30. Hampir 30 tahun. Nama Bapak siapa Pak? Nandi. Pak Nandi. Panggilannya Pak Gondrong ya? Iya. Tadi kita udah ngobrol di luar, beliau kenal ke saya Pak Gondrong. Pak udah hampir 30 tahun di Bantar Gebang. Iya. Sebelumnya di mana Pak? Asli Bapak asli mana sih? Asli Majalengka. Cuman Bapak dulunya usahanya ngebeca. Satu keluarga dibawalah ke Cakung. Akhirnya ada buangan sampah dari Cakung, mulai Cakung saya ikutin nyampe ke sini Bantar Gebang. Bapak ngikutin buangan dari Cakung pindah ke sini atau emang Bapak ngikutin truk aja tuh? Awalnya Cakung dulu. Dari Cakung dulu dengar-dengar pindah katanya ke Bantar Gebang. Jadi saya ikutin lah pembuangan sampah itu di mana adanya buat cari makan. Dari umur 6 tahun. 6 tahun, Pak. Kalau boleh tahu umur Bapak sekarang berapa, Pak? 47. Tahun betah kesini, memang Bapak ya udah gitu kerjaannya memang pengen nyari sampah. Emang untungnya gede Pak? Atau Bapak sehari dapetnya berapa sih Pak? Ya masalah untung, membicarain untung sih ya gimana kita kerja. Mungkin kalau kitanya kerjanya siang malam tenaga banting tulang mungkin gede bisa. Kalau kita kan malah intinya malam kan intinya orang tidur. Jadi saya ambil siangnya. Kalau penghasilan sih alhamdulillah nggak main sama tetangga, itu aja intinya. Pak, boleh nggak Pak ceritain Pak, dari awal Bapak bangun jam berapa, kerja jam berapa, pulang jam berapa, terus kegiatannya biasanya Bapak nyortir sampah di mana aja Pak?
Ya kalau bangun sih nggak tentu ya. Kadang-kadang kita kan begadang nyampe jam berapa. Biasanya sih kita minimal jam 8 bangun. Berangkat. Paling siang banget itu. Nah, nanti pulang nggak tentu juga. Habis asar, kalau maghrib 5 waktu juga banyak tertunda. Asar pulang. Ya habis pulang ya nunggu anak lah intinya. Makan siang di mana? Makan siang senemunya warung. No, warung. Oh. Tuh Rumahnya warung atas ya? 2, 3, 4 bawah. Makan apa di mana kita berhenti, di situ ada makanan kita makan. Kagak bawa. Agak intinya makan siang bagi kita makanya biasa aja. Bagi orang-orang susah kayak kita mah nggak ada makan siang. Jam 9 mau makan, jam 3, jam 2. Kapan ada makanan kita makan. Yang penting kita lapar, makan. Alhamdulillah tiap kali ada, kita kali lapar ya ada. Ada, alhamdulillah. Kadang mah lagi jalan, perut lapar. Ada roti, wah pas banget gua lapar nih. Tengok takut supir yang lihat. Supir nggak ngeliat, gua makan aja udah. Nemu apapun gitu saya makan. Sedih mah sedih batin, cuman gimana lagi. Oh, nemu apapun dimakan. Makan. Bapak udah hampir 30 tahun di sini, doyan ngambil makanan dari sini juga gitu ya, tanda kutip makanan yang benar-benar dibuang ke sini. Pak, boleh tahu nggak sih Pak, ngolahnya bagaimana tuh Pak ceritanya tuh? Kalau jeruk ya mungkin kalau dapat sebelah tinggal Makan. ke baju aja. Buka, makan. Iya. Kalau Kentucky ada, cari yang agak hobinya kan yang agak tulang gitu. Orang kan daging hobinya. Iya. Kita mah tulang, biarin kita bawa. Goreng lagi lah. Goreng lagi? Iya. Sampai rumah? Iya, nggak langsung dimakan kalau itu mah. Oh. Kalau aku boleh tahu nih, dulu kamu sempat kerja juga? Waktu kecil aku pernah ngikutan, tapi bukan kerja sih lebih tepatnya. Cuma karena orang tua kerja di sana, jadi aku di rumah nggak ada temen, jadi ikut-ikutan naik ke atas. Naik ke atas sana? Iya, pernah aku naik ke atas. Nyari kayak baju-baju bekas, kayak gitu-gitu. Dulu buat sekolah suka nyari juga baju bekas gitu. Baju seragam? Seragam. Jadi nyari itu? Iya, pernah aku. Terus dipakai? Pakai buat sekolah. Oh, katanya juga makanan juga begitu? Pernah, bener. Dari kecil. Sekarang juga masih suka sih, tapi nggak terlalu banget. Kayak dari pabrik-pabrik juga biasanya ada Kak. Kayak yang expirednya udah deket atau udah kelewat bulan dikit lagi. Biasanya kan suka masih ada yang ketutup buang. itu? Masih ketutup? Masih suka diambilin. Selagi enak dan nggak bikin perut sakit ya makan aja. Alhamdulillah sampai gede ya? Sampai gede, sampai kayak gini, sehat kan? Sehat kan? Sampai sekarang pun aku jadi kayak kalau makan chicken, apa sih kayak chicken asli. Jadi kayak nggak suka ya gini loh Kak. Karena kalau chicken dari pembuangan itu kan kayak udah basah kena campur air gitu ya. Iya, oke. Oke, ya, siap. Kakak nggak bisa ngebayangin deh. Itu kalau digoreng kayak masih kan ini tambahin tepung. Nggak tahu rasanya lebih enakan di situ deh, nggak tahu kenapa aku. Karena udah kebiasaan kali ya. Tapi kamu tahu kan orang luar tuh kalau denger pasti agak geli kan? Pasti. Aku yakin kayaknya tanpa harus aku jelasin sedetail apapun. Aku bilang aku pernah makan dari sampah juga udah pikirannya udah kemana-mana pasti. The real makan dari sampah. Real banget itu. Literally makan dari Sampah. cuy. Pak, boleh nggak Pak? Saya main gitu ke rumah, terus kita nyobain bikin makanan yang dari sampah gitu. Ngapain kau sono-sono, malu lah. Udah diwawancarain begini. Ke rumah bikin bawa Kentucky dari TPA, walaupun doyan nanti gimana gua? Gak apa, kan buat saya pengen nyobain. Tapi nggak apa-apa sih, emang kenyataan. Iya. Soalnya kalau gunanya saya kan di sini begitu, biar merasakan ya udah rasanya dan ngejelasin ke penonton gimana sih rasanya tuh apa namanya makanan yang diolah dari bekas sampah tuh Pak. Kata orang banyak penyakit kuman ini, orang di sini tempatnya gimana lagi pekerjaan saya. Iya.
Alhamdulillah sehat mulu. Ini siang-siang begini ngikut ngopi kali ya Pak ya? Nah itu yang saya tunggu. Dari tadi saya nungguin itu. Ini panas di sini, kalau bisa di warung. Gitu. Oke lah, kita ke warung kali ya. Nah iya, yuk. Malu mau ngomong tadi. Kali ini gue udah ada di salah satu lapak pedagang di TPST Bantar Gebang dengan salah satu pedagangnya, namanya siapa Teh? Rohimah. Teh Rohimah. Wah, kalian kebetulan Teteh ramah banget nih, jadi coba kita ajak ngobrol ya. Teh udah berapa lama sih Teh dagang? Dagangnya udah 2 tahun. Dagang 2 tahun. Tapi kalau tinggal di sini mah? Udah tinggal di sini dari umur 10 tahunan lah saya. Dari umur 10 tahun? Dari semenjak adik saya juga baru umur 3 tahun sampai sekarang. Sampai sekarang? Berarti keluarga semua di sini? Keluarga semua di Bapak sini. dulu bawa ke sini, berarti Bang Bapak kerja juga Bapak di TPST? di sini dagang limbah lah gitu. Oke. Barang. Adek ngapain Teh? Kalau Teteh kan dagang, Adek ngapain? Dia kan ngebeko sekarang. Oh dia ngebeko tuh, Iya. driver? Waduh, emang berarti semua keluarga udah hidup dari Iya, Bantar di Gebang sini, ini berarti iya. ya, udah hidup di sini ya? Ini cara dagang, cara buka lapak di sini, apakah, kan kalau di luar sana kan kita taunya Iya. buka lapak ini sewa ya? Kalau di sini enggak gratis. Cuma kalau ada tamu apa gitu baru dibongkar gitu. Biar rapih lah kelihatannya gitu. Ya dari pimpinan gitu. Pasti ada arahannya gitu. Iya, Teteh juga kalau dibongkar Mas sementara ya udah ngebongkarin Iya, dah. soalnya kita kan udah komitmen sama orang DKI. Boleh ngewarung di atas zona, tapi kalau ada tamu pasti dibongkar. Iya, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita dibolehkan dagang di sini. Oke. Terus tiap bongkar bangun lagi? Iya. Tiap bongkar bangun Paling lagi? sehari gitu. Iya. Minta tolong nih Teh, apa Teteh sendiri nih? Minta tolong sama orang Aduh, gitu. luar biasa. Iya. Teh, penasaran nih Teh ya? Kan tinggi-tinggi ini Teh ya? Heeh. Terus bawa barang di sini kan Iya. kagak mudah kan Teh? Iya. Nggak gampang. Iya. Cara bawanya ke sini gimana Teh? Barang-barang. Kadang-kadang saya yang namanya orang hidup sendiri ngangkutin galon apa saya sendiri. Kalau misalnya ada yang bantuin tuh, misalnya toleransi orang lain gitu, dia niat ngebantuin kita, baru kita dibantuin sama dia gitu. Kadang Bayar? minta tolong. Bayar? Enggak. Paling ya ngasih es apa kayak gitu. Oh, tapi ini Teteh jaga sendirian aja? Nggak punya... Saya punya pelayan 2, tapi yang satu balik kampung. Karena kan nggak pernah tutup warungnya. 24 jam terus nonstop. Bergilir jadinya. Tugas saya belanja sama bikin gorengan itu. Belanja iya. Penghasilan di sini berapa Teh kalau boleh tahu? Ya namanya orang dagang kadang rame, kadang sepi. Kalau malam kadang dapat 1.300.000, kadang 700. Sehari? Oh itu Paling faktor ya? sepinya itu 500.000. Oh, itu mah udah dari Iya. seharian berarti? Kagak pernah tutup? Nggak pernah. Kan kalau buat Teteh mah mungkin peluang kerja banyak ya? Banyak. Kan banyak itu teman-teman yang pada ke luar negeri. Iya, saya juga pernah jadi TKW. Kenapa lebih memilih buat di sini? Karena anak saya masih kecil, keluarga saya juga nggak boleh saya ninggalin anak di usia masih belum 2 tahun lah kayak gitu. Baru mau nanjak 2 tahun nih, ntar nih tanggal 15 bulan ini. Nanti kalau dia udah 3 tahun, tahu berapa, silakan kalau mau keluar negeri lagi silakan. Karena saya Malaysia, Taiwan, Hong Kong saya udah pernah semua. Penghasilan lebih gede mana Teh? Kalau dihitung-hitung ya, kasar-kasar di sini sama di luar negeri. Sebenarnya kalau kita irit sih lebih gede di sini. Kalau di sana kan kita dari majikan semua. Kalau di sini kan kita makan kita sendiri, belum kita ngegaji pelayan apa kayak gitu. Oh, sebenarnya mah 11-12 ya berarti? Iya, Jadi sekarang dihitung-hitung, kita misalnya dagang kadang-kadang kan dapat 1.300.000, kadang paling dikitnya itu 600. Kalau malam gitu, belum siangnya kayak gitu. Kalau misal dapat 1.300.000 paling kita belanja paro itu, yang paro kita simpen gitu. Berarti lebih gede di sini kan? Iya. Gitu. Kita tinggal sini udah lama. Tadi sebut udah Iya. bisa bangun rumah, udah punya rumah. Udah misal kita bikin rumah sendiri. Itu butuh waktu kayak berapa gitu. lama Teh?
Ya nggak sebentar sih, tapi kan kita nyelengin di sini gitu. Walaupun nggak besar, yang penting punya lah, intinya punya kayak gitu, punya rumah sendiri. Alhamdulillah berkat dari sini kayak gitu, bisa motor aja nggak cuman satu. Wah, gitu. Iya. Kalah saya. Iya, nggak cuman satu, walaupun saya cewek, walaupun kan kalau orang susah kalau nggak ngutang kita nggak punya gitu. Iya bener. Iya. Emang itu soalnya kalau megang duit tuh bawaannya apa-apa dibeli. Iya. Mendingan kadang-kadang mendingan ngutang. Iya, mendingan ngutang. Jadi disiplin ya. Iya. Jadi kita ada rasa tanggung jawab, yang penting kita bener. Kayak gitu. Beda-beda kan emang konsumsi Iya. orang ya. Kan kadang-kadang orang yang kaya sekalipun dia malah sekarang duitnya dibeliin buat motor nih cash. Lebih baik digunakan buat bisnis lain kayak gitu. Waduh. Iya, warung saya. Finansialnya luar biasa nih. Warung saya juga bukan cuma di sini, di rumah juga ada. Di rumah di Iya. Kerawang. Enggak di sini. Oh, di Kerawang. Di kontrakan Itu ada. rumah desa mana? Saya di sini di Sumur Batu. Di Sumur Batu. Iya. Teh, suka nggak sih Teh kalau lihat pemberitaan di media, di TV, ngeliatin orang tuh apa namanya, seolah-olah tuh yang di sampah tuh tinggal sedih gitu. Iya. Suka nggak Teh tuh ngeliat begitu? Malah saya emang nggak itu apa. Padahal di sini nggak seperti itu kayak gitu. Padahal di sini happy aja kok. Iya. Walaupun saya aja yang cewek nih, misalnya manggul galon nih 1 atau 2, tetap aja saya senang di sini gitu. Bukan kasarnya, bukan sedih. Kadang ada orang yang hidupnya di sini tapi dia susah. Itu mah orang yang malas. Sebenarnya di sini nggak ada yang susah loh. Bos juga kalau kita rajin mah dia percaya sama kita, ngasbonin kita itu sampai lebih dari 1 juta. Iya, kayak gitu di sini itu. Dalam perspektif gue, orang yang tinggal di luar kawasan ini, kehidupan di Bantar Gebang terasa begitu keras. Apalagi buat perempuan seperti Teh Rohimah. Dan tentang hal lain, tentu saja, di luar Bantar Gebang, mengonsumsi makanan yang dipungut dari tumpukan sampah bukanlah hal lazim. Tapi, banyak warga di Bantar Gebang betul-betul melakukan ini. Dan di kesempatan ini, gue coba mendalami kehidupan Bantar Gebang lewat berbagai cara, termasuk konsumsi makanan yang saudara-saudara kita di sini konsumsi. Nah ini kita udah mau nyampe di rumahnya Bang Gondrong. Bang Gondrong tadi punya anak berapa Bang? 4. 4. Umur berapa? Yang satu umur 22. 22. Yang satu umur 18. 18. Yang satu lagi 11. Yang paling bontot 6. 6 tahun. Masih ada yang kecil juga ya? Masih. Kalau di sini mainnya di mana Pak? Ya dari sini ke sono lari, mainan sifat sini ya, kawan-kawanannya aja. Oh, di mana aja berarti Pak ya? Ya udah deh. Kadang main bola ke sono. Oh, di situ juga. Oh iya benar, ada Lapangan. lapangan bola. Oke, kalau gitu. Kita langsung masuk ke rumah Bang Gondrong berarti ya. Ayo, silakan. Kita sekarang udah di rumahnya Pak Gondrong. Tadi beliau udah nemuin beberapa beberapa makanan yang ada di TPST tadi ya di bawah. Terus ini berarti pulang ke rumah Bapak langsung cuci Pak? Iya, dicuci. Oh ini prosesnya yang Ini didapetin? yang tadi. Ini. Dicuci gitu, dicuci semuanya pakai air Pakai tuh ya. air. Semuanya makanannya termasuk tadi ada ayam fried chicken juga ikutan dicuci. Habis ini diapain lagi Pak? Digoreng ini. Digoreng lagi? Iya. Ditemuin lagi nggak? Enggak. Ya, Langsung digoreng aja berarti? digoreng langsung. Kagak pakai tepung, kagak pakai bumbu atau kagak pakai apa? Pakai bumbu mah mecin sama uyah. Oh, udah itu doang berarti ya? Terus kalau buahnya itu Pak, langsung dimakan berarti kalau buahnya mah? Buah langsung dimakan. Jadi prosesnya sebenarnya simpel dan sederhana kalau mengolah makanan dari apa yang ditemukan di TPST tuh. Ini kan busuk. Iya. Sebelah ini masih utuh. Yang ini yang dimakan, tarininya enggak. Oh. Gitu. Gue mungkin juga bakal nyobain nih ya makanan Nih, ini khas kan di sini. ini busuk. Dari sononya ini belak, tapi jalan kan jauh arah ke sini, busuk semua jadi nggak dimakan. Oh, dibuang kalau Iya. gitu. Ya. Ini mandi di sini, Pak? Mandi di sini. Buang air? Buang air ada WC di belakang. Oh, beda lagi. Jauh.
nyampur nih Pak mandinya sama bebek? Iya. Piaraan bini. Dilihat-liatin ya. Iya. Seneng, resep. Ini Bang Gondrong lagi meracik bumbu buat makanan yang tadi ditemukan di TPST. Ini makanannya ayam ya tadi ya. Kalau buat bayangannya ayam tepung. Mantap. Pokoknya gue bakal nyobain ya masakannya Bang Gondrong. Masakannya Bang Gondrong. Mana doyan. Gue bakal nyobain. Lah doyan. Enggak bakalan doyan. Yah, orang ini bakalan. dari TPA tapi udah kebiasaan kita kan doyan. Tapi berarti kita nggak boleh nyobain nih. Ya kalau doyan silakan lah. Boleh dong berarti. Supaya bisa merasakan gimana rasanya jadi teman-teman yang ada di TPST Bantar Gebang ini. Tapi jangan muntah lo nanti lo. Lah, Ini kan bekas orang. kagak. Bener-bener nggak kayak Master Chef dan lain-lain ya. Jadi cuman bener-bener pakai apa tadi Pak bumbunya Pak? Biasa Cuman pakai garam sama aneksin. garam sama vetsin doang, minyak pure langsung. Siap. Ini kumannya udah pada lari nih. Lapar nih saya nih. Mau dimakan panas. Oh, Mau nyobain nggak? boleh. Masa sih doyan? Tuh, megangnya aja kan Panas. udah. Lah iya Lah, jadi bukan masalah panas ini mah. Tangan kita tangan besi ya mah. Nih, gue pakai ini karena panas ya. Nih, Gurih mana sama yang baru? Bismillahirrahmanirrahim. Ih, beneran sih doyan. Enggak salah. Beneran. Ini karena udah ditambahin tadi vetsin sama garam, Ayo ditelan nggak? rasanya jauh lebih gurih. Enak kan walaupun bekas. Beneran ditelan itu. Oh, iya. Nah. Beneran orangnya nih. Ntar besok gue cariin lagi dah. Gue jadi nggak malu makannya. Dah, siapa sih yang malu makan begini? Orang rezekinya ini gimana? Buah tadi. Oh itu Ya, tuh. ilaha illallah. Nih buahnya tuh. Hmm. Yang busuk sebelah. Kalau ada besok potong. Ini mah berhubung nggak ada, saya makan sebelahnya. Ya. Enak ya. Ini mah nggak masuk kayaknya. Boleh nggak? Boleh. Bekas kamarnya sendiri. Manusia juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Dicucikan tadi ya? Sama juga kan? Sama beda agak bawaan dikit wajar. Orang kota habis makan nasi terus cuci mulut buah kan? Iya. Kita juga orang susah sama nih. Walaupun sebelah. Aduh, Pak Gondrong, Pak Gondrong. Nah, udah nyampe nih, udah buang. Oh gitu. Dan ini sih udah nyampe semua ini. Sudah. Udah sisanya udah kegerau. Ya udah nggak apa-apa buang. Ah, makasih ya Bang Gondrong ya. Iya ya sama-sama. Udah nemenin saya nih. Iya. Sampai nyobain makan segala macam, maaf ngerepotin. Ya makasih sama. Pertanyaan terakhir Pak Gondrong. Harapan Pak Gondrong. Buat Pak Gondrong sendiri, buat anak-anak. Intinya nomor 1 sehat. Amin. Kedua, anak jangan sampai seperti kayak bapaknya dah usahanya. Siap. Ya intinya jangan putus sekolah anak, lanjut rezeki Allah yang ngatur. Amin. Kamu tadi bilang sempat naik juga di atas main tuh. Bener. Selain main kamu ngapain lagi? Waktu pas lulus sekolah,
lulus sekolah SMK. Aku kan lulusan tahun 2020, lulusan corona ya. Nyari kerja susah banget Kak, asli susah banget. Satu emang pabrik juga karena lagi banyak yang di pengeluaran karyawan dikeluarin. Terus juga karena mata aku juga kekurangan mata, jadi kalau PT-PT besar itu kan susah. Intinya nyari aku minus 10 terakhir. Pokoknya susah deh kalau buat aku kerja. Nah terus di atas gunung sampah tuh, itu kan ada warung-warung tuh yang tenda biru itu tuh. Ya kayaknya aku tempat di situ deh aku waktu kerja. Itu ada tenda biru, ada tenda merah juga sana. Ada tenda mah warna apa Iya, aja dah. maksudnya ada beberapa spot jualan berarti sih. Ada di atas. Kamu Nah, jualan ditawarin. jualan? Iya. Jualan di atas, tawarin, jualan. Pertama aku juga ragu, terus orang tua juga nggak ngizinin. Masa orang tua mikirnya, lu lulusan SMK emang mau kerja di atas sampah gitu, udah cukup orang tua aja gitu. Tapi kata aku, nggak apa-apa lah, aku malu udah lulus sekolah masih minta uang terus ke orang tua, jadi aku nekat. Nah itu aku viral di situ. Awal viral, bikin konten sambil jalan ngevlog gitu, sambil ngevlog ke atas, itu viralnya di situ. Jadian saya kemarin pas dampak COVID itu ya mungkin luar biasa adanya COVID. Nyampe kita pembelian barang itu harga 17, mau dijual angka 15 aja kesusahan karena dampaknya semua penyalur ke kita aja mungkin pada off gitu untuk pengiriman apa itu kesusahan gitu. Makanya kalau punya anak buah kata saya, waduh ini gimana untuk ngatasin untuk jualnya. Bahkan kan kalau anak buah kan pemulung kita dia mah harus minta uang makan. Bahkan sampai saya ngeborongin kambing. Oh ini kambing bapak semua nih? Iya. Alhamdulillah ada punya celengan kambing untuk ya adanya kambing istilahnya bisa untuk membantu saya juga. Kalau lagi kolab apa ya jual celengan. Ini kalau misalnya nih Nay, kan kita selalu denger gitu ya, Bantar Gebang ini katanya mau ditutup. Isunya. Aku sebagai orang Bekasi juga gitu ya, aku asli Tambun. Selalu mendengar kalau misalnya Bantar Gebang tuh lambat laun akan dipindah ke Jakarta gitu. Karena Jakarta akan punya pengolahan sampah sendiri. Sebagai kamu warga asli sini dan melihat sendiri ya. Kita kan nggak daily basis di sini, nggak secara harian di sini gitu ya. Kamu ngeliat kemungkinan itu? Lumayan sedih. Karena kan ini penghasilan kita ada di sini Kak. Penghasilan kita ada di sini ya, kalau apalagi yang isu-isu pengurangan sampah plastik ya. Bukan isu sih, itu memang udah ada kan. Pengurangan sampah plastik yang dari Indomaret, Alfamart kan udah sebagian udah ada yang nggak pakai sampah plastik ya. Itu juga mengurangi yang ada di sini juga kan, pengurangan. Kalau saya mah ngikutin nama yang di atas. Kalau sampai emang di sini zonanya udah tutup, pindah, ya pasti saya kejar. Mau ke Bandung, mau kemana istilahnya itu udah mungkin karena saya menggeluti sampah ya pastinya kemanapun lari ke Bandung apa ke Bogor apa kemana ya pasti saya kejar, ngontrak lah apa gimana di sono gitu. Karena saya udah sayang lah istilahnya kita udah menggeluti sampah apa ya karena ya penghasilan saya emang sepenuhnya dari sampah. Oke, Pak saya penasaran Pak. Iya. Ini kan dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Bapak sebagai salah satu pengepul besar di Bantar Gebang. Iya. Itu kerjasamanya gimana sih Pak? Apa Bapak izin masuk aja? Ataukah memang ya udah nih secara alamiah aja lah terjadinya gitu. Ada sampah berarti ada pengepulnya. Iya. Ataukah memang begitu aja atau memang diatur sedemikian rupa supaya masing-masing udah ada jatahnya, atau misalnya Bapak pemulungnya udah pekerjaannya Bapak udah ada spotnya masing-masing. Sebenarnya mah siapa yang mau mungut aja, enggak istilahnya ada pengaturan gitu. Ini pemulung harus begini, ini bosnya siapa, ini bosnya siapa, enggak. Enggak ada. Bahkan berarti DKI Jakarta Bapak nggak pernah kotak-kotakan atau apapun sama? Enggak pernah. Jadi kayak saya nih punya anak buah 10 seumpamanya, ya mungut aja ke TPA.
Dari TPA hasil pungutan dia dibawa ke lapak saya, ditimbang seperti itu. Enggak istilahnya satu bos itu harus izin ke sini nggak ada. Jadi mungut yang jelas kan siapa yang mau tenaganya oke, sama nahan baunya oke, ya itu tinggal masuk ke TPA. Udah bener-bener tinggal masuk tuh Pak? Iya, tinggal masuk aja ke TPA. Ada syarat Asal mau tertentu nggak Pak misalnya Pak? Eh, Kan Bapak udah ada beberapa pengusaha besar tuh. Kan biasanya kalau ada kumpulan pengusaha besar sampah ada organisasinya. Apakah harus izin dulu ke situ nggak? Enggak ada izin. Enggak ada izinnya, cuma saya kalau mungkin dari bos-bos lain juga sekarang sistemnya kan gini. Kalau punya anak buah, saya yang jelas KTP saya fotokopi, takutnya kan kita jangan sampai ada hal-hal yang nggak diinginkan. Entah tuh Takutnya lagi kecelakaan kerja bagaimana? kecelakaan kerja itu siapa? Nah, kan banyak yang nama samaran gitu. Ada yang nama Denggol padahal namanya Sanusi kan gitu. Banyak yang panggilan kan nama Denggol. Kan kalau kita tahu KTP-nya kan nggak tahu gitu dia lagi ke pasar apa. Kalau KTP-nya tahu kan kita, oh anak buah gua itu gitu. Jadi semua sekarang mah terteranya masing-masing bos itu harus wajib mengumpulkan KTP. Oke. Gitu. Dan KTP itu berarti cuma di Bapak doang? Iya. Untuk urusan BPJS dan lain-lain? BPJS sekarang kan adanya IPI. Ikatan Pemulung Indonesia. Oke. Itu. Jadi si IPI itulah yang memayungi Untuk TPA. arti Bantar Gebang, TPST Bantar Gebang buat Teteh dan keluarga. Apa tuh? Kalau buat saya Dan keluarga. ya saya juga di sini tuh benar-benar spesial banget lah gitu, dari susah sampai bisa ngebangun rumah apa kayak gitu. Udah spesial banget lah gitu di Bantar Gebang, walaupun kadang-kadang orang nyina kita kan, tibang orang susah lah apalah ginilah, tibang tinggalnya aja di sampah, di gubuk, tapi nggak masalah, yang penting nggak ngerugiin orang lain gitu. Betul. Iya. Berjuang buat diri sendiri deh ya. Iya. Teh, Kayak gitu. seandainya nih kan selalu ada wacana, selalu ada berita gitu ya, Bantar Gebang mau di stop, Iya. mau dipindahin. Malah bingung. Teteh malah bingung. Iya. Bukan saya aja, banyak lah di sini, banyak pemulung gitu. Mereka malah bingung gitu, nanti bagaimana gitu. Sedangkan mereka juga kan penghasilan ngidupin keluarga dari sini gitu. Keluarga saya juga banyak yang mulung gitu. Banyak, tapi alhamdulillah mereka sampai beli mobil apa kayak gitu. Dia nyekolahin anaknya sampai di perguruan tinggi kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu adanya sampah di sini gitu. Saya juga gedenya di sampah, punya anak, punya cucu di sampah gitu. Nah, ini aku ngeliat semuanya sejauh mata memandang lah ya. Mau di kanan, kiri, semuanya plastik, semuanya sampah. Umur kamu masih 20. Ceritain dong, Nay, dulu kamu pas main di mana, Nay, di sini, Nay? Sebagai anak asli Bantar Gebang gitu ya. Maksudnya kan kamu tadi kalau jalan cerita 3 tahun kamu pindah ke sini kan ya? Iya, 3 tahun kurang. Iya, aku 3 di tahun sini. kurang kamu pindah ke sini. Iya. Kamu mainin di mana, Nay? Sekitar sini. Di sini juga kayak sampah-sampah kayak gini aja. Oh, ini lahan luasnya bisa kamu jadi tempat main berarti? Bisa. Kalau di sini kan emang adanya lahan kayak gini ya pasti mainnya di daerah-daerah sini aja gitu. Dan memang nggak pernah sakit dari dulu? Sakit mah pasti pernah, namanya Oh, manusia kan, maksudnya- manusiawi ya. Maksudnya pernah nggak punya, kan maksudnya kita di teman-teman yang nonton gitu ya, teman-teman yang lain juga pasti taunya namanya tinggal di daerah kumuh gitu identik sama penyakit. Penyakitnya A sampai Z lah, Iya. entah itu pencernaan, entah itu nyamuk demam berdarah dan lain-lain. Tapi alhamdulillah enggak sih kak. Enggak, alhamdulillah enggak. Teman-teman yang di sini juga ya yang sementara kamu juga senang-senang Mungkin aja, Bay. sesuai fisik orang juga kali ya kalau penyakit kayak gitu ya kak. Adaptasi kali ya. Iya, adaptasinya.
Terima kasih Mbak Oktaviani mewakili Toys Kingdom udah bareng sama Asumsi buat datang ke Bantar Gebang, buat berbagi kebahagiaan bareng sama teman-teman anak-anak yang ada di sini. Mbak, sebelumnya udah berapa kesini, Mbak? Ini baru pertama kali. Gimana kira-kira kesan dan pesannya di sini? Ya, jadi ini memang baru pertama kali kita kesini. Ya cukup surprise juga. Ternyata banyak anak-anak juga yang tinggal bermukim di wilayah Bantar Gebang ini, gitu sih. Dan kita happy juga melihat mereka juga antusias, masih semangat untuk belajar. Ya kita juga mengucapkan terima kasih untuk Asumsi juga yang udah ngajak kita kemari. Oke. Pesan-pesannya Mbak buat anak-anak yang di sini atau juga orang tua yang di sini. Oke. Jadi sesuai misi dari Toys Kingdom sendiri, kita ingin memberikan keceriaan terutama khususnya untuk anak-anak dalam proses tumbuh kembang mereka. Makanya kita hadir di Bantar Gebang kali ini, kita ingin memberikan keceriaan juga kepada anak-anak melalui mainan-mainan edukatifnya Toys Kingdom dengan harapan mereka bisa terus semangat belajar untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Oke, terima kasih Mbak Oktaviani atas kehadirannya di sini. Sama-sama, terima kasih Semoga juga. Semoga sukses terus buat Toys Kingdom ya. Amin. Seandainya Bantar Gebang itu harus pindah, Bapak akan ngapain Pak kalau nggak di sini? Kalau pindah di mana sampah pindah, di situ ada saya. Perjalanan ini ngajarin gue banyak hal. Semua indera gue kerja keras meresapi nilai-nilai baru. Hidung yang akhirnya bersahabat sama bau busuk. Lidah yang bertoleransi sama makanan bekas. Dan mata juga telinga yang akhirnya sadar kenapa banyak orang ngerasa baik-baik saja, bahkan nyaman bertahan di tengah tumpukan sampah. Gue Febri Aryadi, sampai ketemu lagi di perjalanan distrik yang lain.